Ruh itu adalah kiblatnya kolbu. Kebanyakan mursyid melatih kolbu dan nafsiyah. Jadi ada mursyid itu ada 5 mursyid. Guru, mursyid jasadiyah, guru jasad, guru silat, guru fitness, itu guru jasad tuh. Guru baris berbaris, guru apa? Mursyid jasad. Ada mursyid akal. Nah ini nih para dakatir ini, dokter ini mursyid akal. Akal itu dia butuh dalil. Mana dalilnya? Mereka ini jago dalil ini. Itu udah pindah-pindah ke jenggotnya dalilnya itu. Ya? Ada mursyid nafsiyah, jiwa. Ada mursyid nafsiyah. Nafsiyah ini biasanya dia ahli mengolah jiwa. Ini terbagi 2. Ada yang kebatinan, ada yang keislaman. Kalau kebatinan nanti jadi prana aura. Tahu? Itu silat-silat kebatinan. Baca prana orang ya. Gak usah tembak-tembak lah orang lagi dengan prana kita, terpana ya. Terus ada versi keislaman. Inilah 40 thariqah yang dimu'tabarkan di Indonesia. Nafsiyah ini dia juga punya titik-titik rohani dan warna-warna latifah. Mirip dengan prana tapi berbeda. Ya. Tapi itu baru sampai di nafsiyah, jiwa. Maka kalau ada orang zikir pakai nafsiyahnya, belum tentu nafsiyahnya tunduk. Maka jangan heran kalau ngeliat mursyid suka marah-marah. Ya. Jangan heran ngeliat orang-orang tarekat ngamuk-ngamuk di jalan. Itu karena apa? Karena nafsiyah dia belum terlatih. Pernah ketemu nggak doktor psikolog, doktor di kampus, doktor akidah, doktor filsafat, tapi galau? Pernah ketemu nggak? Stres? Pernah ketemu nggak? Dia dokter akal, memahami apa aja pakai akal, dia stres lah. Corona nggak bisa dipahami dengan akal, ya. Harus pakai kolbu, biar hilang bebannya. Kalau pakai akal panik, ya. Panik gak? Panik. Ada mursyid qalbiyah. Ini mursyid tadi dia sudah berhasil mengalahkan jiwanya dengan puasa, dengan zikir, dengan suluk, dengan khalwat. Tidak semua orang suluk berhasil. Makanya mursyid-mursyid ini kalau hobinya talqin, yang ditalkinnya pejabat jadi bahan cerita. Saya habis talqin gubernur, saya habis talqin dokter, saya habis talqin. Emang itu apa ngomong gitu? Saya baru mentalqin 1000 orang. Itu bentuk narsis gaya jadul. Kalau kayak anak-anak muda ini foto sama ustadz pasang di, ya sama begitu. Siapa yang ngomong? Bukan saya. Ibrahim Al-Matbuli punya murid namanya Abdul Wahab Asy'arani. Beliau tulis begitu. Ciri-ciri mursyid yang belum selesai nafsiyahnya masih riya. Dia girang kalau mentalkin pejabat. Dia girang kalau muridnya banyak. Dia sedih kalau suruh suluk sebelah lebih ramai daripada suluk dia. Kalau kampus akliyah nafsiyah, kampusnya sepi pendaftar, dia sedih juga, stres juga ya. Mirip-mirip stres itu. Bedanya ini stresnya masih bisa dilawan pakai zikir di nafsnya, di jiwanya. Disebut kolbu, disebut ruh, disebut sir, khafi, akhfa. Itu semuanya nama-nama nafsiyahnya, bukan kolbunya ruhani, tapi baru kolbunya nafsiyah. Maka kadang-kadang orang dengan zikir-zikir 7 lataif ini suka ngintip-ngintip kolbu guru. Ya, janganlah intip-intip ya. Kalau itu cahayanya lebih terang dari cahaya antum, sama seperti melihat matahari, silau buta matanya. Kalau kita ini berniat jadi murid, jangan intip-intip lah mursyid. Ya, kecuali Allah kasih unjuk, Allah perlihatkan muka syafa, itu lain.
Ini ciri-ciri mukasyafah dari Allah. Allah yang bukakan tanpa diminta. Ciri-ciri mukasyafah nafsiyah berasal dari waswas syaitania. Kita lihat-lihat, lihat satu-satu. Sudahlah. Mau sampai kapan antum begitu? Ya, banyak yang begitu. Saya kemana-mana jalan, Pak, dicoba-coba sama orang. Coba dilirik-lirik. Sudahlah. Cukup husnuzon kepada orang, ya, husnuzon kepada orang. Kalau kita husnuzon, nurnya pindah kepada kita, nurnya mengalir kepada kita. Oke, sama itu yang pakai prana-prana, aura-aura, sama itu. Tapi kalau mursyid qalbiyah, dia sudah sampai pada maqam ihsan yang nomor 2. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jika engkau tidak merasa memandang Allah, maka yakinilah Allah sedang memandangmu, menatapmu. Itu orang sudah jadi wali Allah. Jadi siapa yang berhak jadi mursyid, minimal dia masuk ke alam qalbiyah. Jadi jangan buru-buru juga ngangkat khalifah, ya, ngangkat wakil talqin. Sampai dulu dia ke makom qalbiyahnya. Dia merasa dipandang oleh Allah, bukan merasa dipandang murid. Ini antum mandang saya, siapa yang gerakin? Allah. Maka saat itu Allah mandang saya. Namanya pandang wajhur rububiyah. Jika Allah langsung memandang tanpa lewat makhluknya, disebut wajhul uluhiyah, memandang dengan ahad zatnya. Oh, itu panjang lagi ceritanya itu, ya. Cukuplah. Yang satu lagi masalah sholat.